Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menggunakan display 7 segment 4 digit TM1637. Oke, jadi seperti ini modelnya. Oke, di sini ada 4 pin saja. Biasanya kan kalau satu 7 segment saja kita memerlukan sekitar 7-8 pin ya teman-teman ya. Tapi kali ini kita punya 4 digit, tapi yang kita gunakan hanya 4 pin saja. Oke, cukup 4 pin saja. Nah, pin itu ada clock, ada input, ada VCC, ada ground. Jadi ada 4 pin. Oke. Nah, nanti clocknya akan saya colokkan di pin 2. D1-nya atau inputnya kita akan colokkan ke pin 3, VCC di 5 volt, dan GND di ground. Oke. Kita lihat cara codingnya ya teman-teman ya. Kita lihat cara codingnya. Sebelumnya saya colokkan dulu ini. Oke, saya sudah siapkan ini breadboard dan Arduino Nano di sini. Oke, seperti ini koneksinya. Oke, kita lihat dulu ya cara menggunakannya seperti apa teman-teman. Setelah ini akan saya tunjukkan cara menggunakan display ini untuk menampilkan jam ya teman-teman ya. Nah, kita fokus dulu ke coding awalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar di sini saya sudah menginstal satu library. Nanti akan saya bagikan ke teman-teman juga. Kita bisa lihat sampelnya atau sampelnya di bagian examples ini. Kita pilih yang TM1637. Kemudian pilih yang test. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini banyak baris codingnya, bisa teman-teman lihat dan dicocokkan tampilannya seperti apa, sehingga tahu fungsinya yang mana saja. Kita coba upload saja ya ini ya. Kita coba upload untuk coding testnya ini. Oke. Colokkan dulu Arduino-nya. Oke. Setelah dicolok, kita upload. Jangan lupa pilih tools di toolsnya ya. Saya pakai Arduino Nano, COM-nya COM 4, ATmega-nya yang output loader. Nah, perhatikan teman-teman sudah muncul ya ini tulisannya. Oke, kalau terlalu terang teman-teman bisa atur brightness-nya di sini. Bagian ini brightness, set brightness. Teman-teman bisa atur ini heksadesimal dari 00 sampai 0F. Artinya bisa 01 belakangnya ya teman-teman ya. Di sini 01, 01, 02, 03, 0A, 0B, 0C sampai 0F. Oke, itu tingkatannya. Atau bisa pakai bilangan bulat aja langsung buat 0 gitu juga bisa. Oke. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya dari library. Oke ya teman-teman ya, nanti dicocokkan saja ini bagian mana saja fungsinya. Nah, saya to the point saja bahas bagaimana cara kombinasikan alat kita ini, modul kita ini dengan modul jam seperti ini, DS3231 RTC ya teman-teman ya, saya sudah pernah bahas ini. Nah, oke, kita langsung aja ya teman-teman ya, kita lihat dulu rangkaiannya seperti apa. Saya sudah gambar skemanya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk DS3231-nya nanti SCL-nya kita akan colokkan ke seperti biasa ya, A5, analog 5, kemudian SDA-nya kita colokkan di A4, analog 4. VCC-nya kita pakai 3,3 volt untuk RTC ya. Kemudian ground ke ground. Nah, selebihnya ini sudah saya bahas tadi. Kalau mau dilihat lagi, ini yang paling atas clocknya kita di D2, kemudian yang kedua ini kita ke D3 sebagai inputnya ya, kemudian VCC 5 volt, ground ke ground gitu. Nah, kira-kira seperti itu rangkaiannya. Oke. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara codingnya ya teman-teman ya. Oke.
Nah, ini kita coding kosong. Oke, pertama-tama kita bisa dua opsi sih, pakai library atau tidak untuk DS3231-nya. Nah, di sini saya tunjukkan cara tanpa library ya, teman-teman ya. Oke, kita include-kan dulu. Sebenarnya sama aja sih isinya dengan di dalam library-nya. Cuman sekarang kita satu file yang sama gitu. Kalau library kan dia terpisah ya di file lain gitu. Ya, kita include dulu, kita aktifkan dulu wire karena kita komunikasi secara I2C ya, wire.h. Kemudian kita juga include kan untuk ininya library untuk displaynya ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa copy di paling atas. Nah, ini copy saja. Oke, kita gantikan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan buat objek dari masing-masing modul ini ya teman-teman ya, dari masing-masing library ini. Tapi sebelumnya kita tambahkan satu library lagi paling atas. Nanti ini kebutuhan untuk ininya ya teman-teman ya, TM1637 nya. Oke, kita perlu includekan arduino.h. Oke, supaya dia bisa berjalan dengan bagus ini library ini. Nah, di sini saya tidak menuliskan satu persatu ya teman-teman ya. Saya akan kopikan saja dari coding saya sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, saya pastekan di sini langsung biar nggak banyak ya teman-teman ya yang diketik. Oke, tadi kita sudah includekan ini dan di sini kita buat objek untuk TM display-nya. Oke, 4 digitnya. Nah, ini clock-nya di pin 2, inputnya di pin 3 tadi ya. Baru kita masuk buat nama display di sini objeknya. Kita boleh ganti namanya tapi sesuaikan saja kebutuhannya ya. Lebih gampangnya dengan nama apa. Saran saya sih langsung pakai display saja. Kemudian ada CLK, ada di inputnya, input outputnya ya teman-teman. Kemudian kita juga atur untuk DS3231-nya ini alamatnya, alamat I2C-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk kita nggak pakai objek di sini karena kita nggak pakai library untuk DS3231-nya. Oke. Nah, di bawah ini semua yang kita perlukan untuk DS3231. Oke, ini definisi function. Kemudian ini function untuk convertnya ya teman-teman ya, supaya nanti tampil jamnya bisa kita baca. Oke, nah ini kita tutup saja, langsung copy saja nggak masalah. Nah, pertama-tama kita begin dulu wire-nya, kita aktifkan komunikasi I2C-nya. Kemudian kita display clear ini artinya si 4 digit tadi 7 segment kita clear dulu, bersihkan. Oke. Nah, ini saya komen ini untuk mengatur waktu. Ini kita bisa aktifkan kalau jamnya tidak sesuai DS3231-nya ya. Saya sudah komen di sini untuk yang pertama, argumen yang pertama atau parameter yang pertama itu seconds. Berarti ini detiknya, ini menit, ini jam, kemudian hari. 1 mulai dari 1 minggu ya teman-teman ya. 1 itu berarti minggu, 2 berarti Selasa dan seterusnya. Oke. Kemudian tanggal, bulan dan tahun, ambil digit terakhirnya, 2 digit terakhir. Oke. Nah, kita sebenarnya nggak pakai ini ya di sini. Cuman saya jelaskan supaya teman-teman nanti untuk setting waktu bisa lebih gampang ya. Nah, nanti dibuang nih komennya, diupload. Setelah diganti angka-angkanya ini diupload. Setelah upload, teman-teman kasih lagi komen dan di-upload lagi ulang supaya dia tidak setting ulang waktunya terus-menerus ketika kita matikan atau nyalakan lagi. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke void loop. Nah, di void loop ini kita panggil function read time. Read time itu ada di bawah. Kita punya dua function set dan read ya, teman-teman ya. Set itu untuk ngatur waktu, tadi kita udah pakai di sini. Oke, ini kita tutup. Dan read kita pakai untuk mengambil isi waktunya dari RTC. Oke, seperti ini fungsinya. Isinya ya. Tuh, bisa cek. Oke. Saya tidak jelaskan yang ini. Tutup. Oke, nah kita fokus di sini.
Kita panggil function ini artinya kita sudah mendapatkan nilai waktunya nanti. Kemudian ini saya coba printkan ke serial monitor nilai waktunya. Oke, ini dihapus pun nggak apa-apa karena yang kita tampilkan bukan di serial monitor kan. Ini hanya untuk ngecek saja apakah waktunya sudah keluar atau tidak. Nah, yang saya pakai ini display. Ini set brightness dulu yang saya jelaskan tadi. Kalau 0 berarti brightnessnya paling rendah. Kalau kira-kira kurang terang, teman-teman bisa naikkan angkanya. Oke, sampai 15 ya teman-teman ya, maksimal 15. Kemudian time display. Nah, ini saya convert ya teman-teman ya, karena nanti ini berhubung dengan cara menampilkannya di display 7 segmentnya nanti yang 4 digit itu. Jadi yang jamnya saya kalikan 100. Berarti kan misalnya jamnya jam 12 misalnya. Berarti dia jadi 1200 karena kan dikali 100. Ya kan? Setelah itu saya tambahkan dengan menit. Misalnya menitnya menit 36. Berarti 1200 tambah 36 kan berarti jadinya pas 1236. Nah, 1236 nanti di tengah-tengahnya akan kita munculkan titik 2. Oke, di sini ya di tengah-tengahnya. Nah, 1236 ini kita simpan di dalam variable time display. Nah, time display ini yang kita taruh di dalam function ini. Nah, display dot show number decimal, ada EX-nya di belakangnya. Oke. Lanjut. Dan di sini ada beberapa parameter. Oke. Yang pertama, nilai yang mau kita tampilkan yaitu contohnya 1236 ini. Kemudian ini titik 2-nya. Kalau mau aktifkan titik 2, kita kasihkan aja 1 di tengahnya di sini, di antaranya ini. Oke. Ini binary ya, teman-teman ya. Binary number. Kemudian ini kalau mau mematikan kita kasih 0. Oke, jangan yang lain ya. Ya, kasih yang nomor 2 ini. 1 atau 0. 1 berarti muncul titik 2-nya nanti di tengah. 0 berarti dia hilang. Nah, true ini nanti untuk pengaruh di angka 0 di depan ya teman-teman ya. Misalnya kita mau menampilkan jam 9 lewat 15 misalnya. Berarti yang muncul nanti yang muncul di tampilannya nanti bukan 9 tapi 09 ya. 215. Nah, kalau ini teman-teman buat false, nanti dia munculnya seperti ini. Tuh. Tapi kalau dibuat true dia munculnya seperti ini. Oke ya. Nah, sementara yang nolnya, yang paling terakhir ini, nolnya, parameter terakhir, artinya kita mau dia rata kanan. Oke, jadi tampilannya selalu rata kanan. Gitu. Oke ya. Tapi kalau kita tampilkan 4 digit sih nggak kelihatan ya, teman-teman ya. Untuk rata kanannya nggak kelihatan. Tapi kalau yang muncul 3 digit, nah kelihatan tuh, digit pertamanya pasti kosong. Karena dia di kanan ratanya ya. Oke. Nah, jadi sekali kita kasih dia yang muncul titik 2, kemudian delay 1 detik, dan yang berikutnya kita hilangkan titik 2-nya biar terkesan berkedip ya. Titik 2 yang di tengahnya, artinya jamnya sedang aktif. Kemudian delay lagi 1000. Oke? Nah, yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada, bisa dihapus teman-teman dari project sebelumnya ya. Ini nggak ada. Oke. Tutup. Cukup, kita coba compile dan compiling. Sekarang kita colok ya Arduino-nya. Jamnya dulu kita colok, RTC-nya tadi belum dicolok. Oke. Nah, sudah dicolok. Sekarang kita colokkan Arduino-nya. Oke. Nah, sudah. Kita upload ya teman-teman ya. Kita upload. Kita cek. Saya set brightness-nya paling rendah ya, 0 ya tadi teman-teman. Nah, maka munculnya agak kurang terang. Kalau kurang terang, coba kita ganti brightness-nya ya. Kita ganti ke misalnya 5. Kita ganti ke 5 brightness-nya. Nah, makin terang ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini artinya sekarang jam 00.01. Oke, nanti kalau udah 0002 dia akan ganti digit belakangnya. Oke. Nah, itu teman-teman. Dia naik 2 ya. Oke, coba kita setting ya waktunya. Kita setting. Coba kita setting waktunya. Anggaplah sekarang jam digitnya 0, menitnya misalnya
35. Oke. Kemudian ini jam misalnya 17. Oke, nah yang tanggal dan lain-lainnya kita tidak setting ya, karena kita nggak fokus ke situ. Kita upload. Setelah upload nanti kasih titik garis miring lagi 2 kali. Oke, setelah done uploading kita upload lagi sekali. Nah ini upload lagi sekali. Oke, walaupun dia udah muncul di situ, tapi kita harus upload lagi sekali yang sudah di komen. Oke, nah udah seperti ini teman-teman. Nah ini udah aktif nih, udah aktif. Nanti kalau ke menit berikutnya dia akan jadi 36. Coba kita tungguin ya. Coba kita tungguin. Mungkin saya cepatkan saja ini nanti 36. Nah, sudah 36 ya teman-teman ya. Nanti dia akan naik terus. Jadilah dia jam digital ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dipakai untuk eksperimen-eksperimen yang teman-teman perlukan. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. See you in the next video.